Melanjutkan video sebelumnya terkait dengan clean code dan PEP8, pada video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu aplikasi atau tools yang dapat kita gunakan untuk memastikan kode kita itu konsisten dan terstruktur berdasarkan panduan ataupun gaya PEP8 di Python. Pylint adalah alat analisis kode statis untuk bahasa pemrograman Python. Tujuannya adalah untuk memeriksa kode Python untuk menemukan kesalahan pemrograman, gaya yang tidak konsisten, struktur yang tidak standar, dan lain sebagainya. Pylint ini bukan merupakan tools atau library bawaan dari Python, sehingga ketika kita ingin menggunakan tools Pylint ini kita harus pastikan dia sudah terinstall di sistem operasi kita masing-masing. Caranya adalah dengan melakukan pip install Pylint. Seperti ini. Nah, requirement already satisfied artinya di sistem yang saya miliki itu sudah ada Pylint di dalamnya, sehingga kita bisa lanjut. Untuk menjalankannya sendiri, katakanlah kita sudah punya Pylint-nya, kita sudah punya file yang ingin dicoba analisis kodenya, kita bisa menjalankannya dengan sederhana seperti Pylint spasi nama file.py. Atau mau lebih lengkap lagi ya, salah satu perintah opsi yang bisa kita gunakan adalah Pylint spasi dalam bentuk report sama dengan Y, artinya akan lebih diberikan informasinya secara detail terkait kode yang ada di sini, dan kita akan berikan outputnya dalam bentuk format teks. Ya, nanti ada banyak pilihannya, seperti misalkan selain teks itu ada yang namanya JSON, tergantung dengan kebutuhan kita nanti outputnya mau seperti apa. Dari output tersebut nanti ada beberapa pesan kode yang dapat ditampilkan beserta dengan deskripsinya. Nah, di sini ada beberapa yang ingin saya coba kenalkan. Yang pertama adalah C0103. Ini adalah ketika ada penamaan yang tidak sesuai dengan konvensi. Ya, dalam hal ini adalah kita ingin snack case untuk fungsi variabel, tapi misalkan di kode kita itu ada yang menggunakan Pascal case. Selanjutnya ada C0303 adalah ketika terjadi masalah penggunaan white space atau spasi, ya terlalu dempet semuanya. C0114 adalah ketika tidak ada docstring untuk modul. C0116 itu sama tentang docstring, tapi ini untuk fungsi. Jadi kalau kita punya 5 fungsi, kalau bisa kelima fungsi tersebut punya yang namanya docstring, menjelaskan fungsi itu ngapain. Selanjutnya C0301 adalah ketika baris kodenya terlalu panjang. Dan yang terakhir adalah W0311 adalah tentang indentasi yang tidak sesuai format. Misalkan harusnya pakai spasi 4 kali, tapi kita malah gunakannya sebanyak 2 kali atau 1 kali saja. Ya, nah, yang seperti ini yang akan coba nanti ditangkap oleh si Pylint. Nah, berikut ada contohnya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa langsung uji coba di dalam Visual Studio Code. Nah, ini kita bisa copy filenya terlebih dahulu. Ya, dan kita coba jalankan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kodenya itu dapat berjalan dengan baik. Python belajar.py. Ya. Nah, jadi ini kan contoh dari contoh sederhananya adalah kode program yang sengaja kita buat dalam bentuk bad code, ya. Ada banyak sekali kesalahan-kesalahan yang harusnya tidak dilakukan. Namun ketika kita jalankan hasilnya masih muncul-muncul aja gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, saking banyaknya ada aturan gaya di PEP8 dan mungkin nggak hafal satu persatu, disinilah maka kita akan manfaatkan namanya Pylint. Pylint akan memberikan rekomendasi, nanti sambil kita lihat rekomendasi dari Pylint terhadap kesalahan kodenya, ya, dalam bentuk kode tadi dan deskripsi kesalahannya apa, ya sambil kita perbaiki. Ya, sehingga hasilnya kurang lebih seperti ini. Pylint belajar.py. Nah, di sini ada beberapa pesan kesalahan yang terjadi. Trailing white space, ya, missing module docstring, missing function or method docstring, function name calculator price doesn't conform to snack case naming style, dan begitu seterusnya. Ya, sehingga dari Pylint itu juga dia akan memberikan sebuah matriks nilai, ya, atau skor dari kode yang kita miliki. Your code has been rated at 0 sampai
0 dari 10. Ya, artinya kode ini sangat-sangat buruk nih. Sehingga mungkin di sini kita coba sekalian untuk perbaiki satu persatu kode programnya. Pertama adalah kita perbaiki dari penulisan snack case-nya. Calculate total price, kita pisahkan dengan tanda underscore. Terus kemudian ini namanya item price, sudah benar pakai snack case, namun kita kasih spasi. Selanjutnya adalah total price-nya kita jadikan dalam bentuk snack case juga, kasih spasi, dikasih spasi, ini juga dikasih spasi. Oke, dan ini tentunya kita ganti nama variabelnya. Oke. Selanjutnya untuk bagian 6 sampai 9 ini kita juga berikan seperti ini. Ya, kita kasih spasi antara variabel dan operator dan operator sama dengannya. Dan ini tentunya namanya berubah menjadi calculate underscore total underscore price. Ya, ini spasi. Spasi. Nah, mungkin kita coba ini terlebih dahulu. Nah, masih banyak ya. Kesalahannya masih cukup banyak. Dan kita bisa lihat lagi. Apa sih yang kira-kira salah? Ya, baris 2 katanya line too long. Nah, kita bisa coba persingkat. Misalkan ya, kita ingin memisahkan untuk yang ini. Kita namakan saja misalkan price rate. Nah, berikut bisa jadi solusinya price rate, terus kemudian shipping fee dikali item price. Misalkan kita ingin ganti dengan shipping rate namanya, shipping rate seperti ini. Nah, seharusnya ini udah cukup pendek ya kode programnya. Dan di sini ada juga kesalahan terkait missing module docstring dan missing function docstring. Maka kita bisa buat seperti ini. Misalkan kita buat nama docstring modulnya adalah tentang menghitung transaksi penjualan di PT ABC. Seperti ini. Ini yang disebut dengan modul docstring ya, terletak di bagian atas. Dan untuk function docstring kita buat di dalamnya. Seperti ini. Kita buat dalam satu baris saja, misalkan menghitung total harga dan pajak. Ya, jadi kita sudah sediakan 2 buah docstring. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, sekarang rate yang tadinya 0 ya sekarang udah naik jadi 5. Ya, setelah kita tambahkan beberapa saran-saran yang diberikan oleh dari si pilot. Ini baris 10 trailing white space. 10. Mana ya? Nah, ini. Ya, ini kalau perhatikan ya, di bagian sini, ini karena saya nggak sengaja ketik tanda spasi. Ini juga disebut sebagai trailing white space di Pylint. Ya, sehingga kalau kita perhatikan di sini nggak ada, tapi kalau di sini juga ada. Sehingga kalau kita hapus saja harusnya di sini akan hilang trailing white space-nya. Ya, sudah tidak ada lagi. Sekarang tinggal di baris 13, 14, 15, 16. Nah, kalau untuk kesalahan yang ada di sini, ya ini karena dia tidak menggunakan uppercase. Kalau kita perhatikan, item cost, tax, diskon, shipping, ini kan nilainya bukan dari pengguna. Ya, programnya si Pylint itu membaca bahwa ini adalah sebuah variabel yang tidak diganti-ganti lagi karena memang nilainya diset secara statis seperti ini. Ya, dan langsung dipanggil dalam sebuah fungsi. Sehingga ya dia menyatakan bahwa ini adalah sebuah konstanta. Ya udah kita ikuti aja, ini adalah item cost. Terus kemudian ada tax, ada yang namanya discount, ada yang namanya shipping. Kita ganti sesuai namanya item cost.
tax, ada yang namanya discount, ada yang namanya shipping. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita coba jalankan kembali kode programnya ya. Dan tidak ada lagi pesan kesalahan dan kodenya nilainya sudah 10 dari 10. Ya. Jadi itu yang dapat kita manfaatkan dari penggunaan tools Pylint untuk memastikan kode kita sudah mematuhi aturan dari PEP 8 dan clean code. Nah, untuk lebih lengkapnya, Pylint sudah ada dokumentasinya sendiri ya. Karena tadi paling hanya ada 5 kode program saja yang dimunculkan, namun masih ada banyak lagi kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul. Ya, oleh karena itu nanti teman-teman bisa langsung baca dari dokumentasi yang ada di sini. Baik, mungkin itu saja penjelasan tentang Pylint. Terima kasih.